Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Heri S Official, channelnya para pencari rezeki dari perkebunan kelapa sawit dan seputar sawit. Oke teman-teman ya, di video kali ini Heri akan membahas penggunaan micin untuk tanaman kelapa sawit ya. Jadi Heri dapat chat dari teman kita juga petani, dia bertanya untuk penggunaan micin ke tanaman sawit kita itu bagus apa tidak. Jadi alangkah baiknya untuk teman-teman sebelum Heri lanjut ke penjelasannya, yang baru gabung atau menemukan channel Heri S Official ini ataupun yang sedang menonton video ini, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya seputar perkebunan kelapa sawit. Jadi mungkin kita bisa saling sharing ya teman-teman ya di seputaran perkebunan kelapa sawit ini. Oke, untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel Heri S Official maupun yang sedang menonton video ini, Heri ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel Heri ini nggak bisa berkembang. Dan gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Dan yang sehat dipermudahkan segala urusannya, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sambil kita jalan, kita cari tempat duduk aja ya yang enak, sambil Heri jelaskan nanti penggunaan micin ke tanaman sawit kita di nomor Heri yang Heri sertakan di video X Factor loading tanah ini kemarin ya. Nah itu teman-teman bisa tengok di situ nanti untuk hubungi nomor Heri jika ada pertanyaan ataupun masukan maupun pendapat, silahkan nanti teman-teman berkomentar ya. Jadi kita saling sharing untuk tanaman sawit kita ini. Jadi tujuannya sama ya teman-teman ya sebenarnya. Karena kita tanaman sawit sebagai petani, yang kita carikan pasti untuk panennya supaya melimpah ya. Itu berbagai macam cara, tujuannya sama ya. Jadi banyak cara, cuma tujuannya sama, satu, untuk produksinya supaya maksimal ya teman-teman ya. Oke, jadi simak terus biar nggak salah paham ya tentang pembahasan video kali ini. Oke teman-teman ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi penggunaan micin atau asam glutamat ini atau juga monosodium glutamat ini terhadap atau pada tanaman sawit kita untuk tanaman yang menghasilkan. Jadi yang pertama-tama untuk teman-teman wajib ketahui kandungan micin ini apa, yaitu kandungan micin ini adalah hormon ya teman-teman ya, untuk menyusun protein penyerapan hara yang dihasilkan dari pupuk yang kita berikan ya. Jadi lebih maksimal lagi penyerapannya tanaman sawit kita itu terhadap hara yang kita berikan. Jadi dia itu menyerap haranya itu lebih maksimal ya. Jadi yang pertama itu teman-teman wajib ketahui. Terus juga untuk membantu keefisiensian memaksimalkan proses penyerapan hara dari pemukaan sehingga sawit menyerap lebih maksimal dan bagus. Jadi kandungan micin ini sangat bagus ya teman-teman ya untuk penggunaan pada tanaman sawit kita. Jadi kalau menurut Heri sebenarnya sih untuk TM ini nggak recommended. Karena apa? Karena Heri bilang nggak recommended dari segi ekonominya ya teman-teman ya. Karena Heri perhitungkan dari pupuk NPK Mutiara ataupun dibandingkan dengan pupuk Mutiara yang kandungannya 16 dibandingkan dengan micin ini lebih efisien dari segi budgetnya, itu lebih
murah dibandingkan micin ini. Lebih baik menggunakan pupuk NPK 16 itu tadi. Jadi yang pertama Heri akan bandingkan dulu ya untuk masalah harga ya. Heri kenapa bilang tidak efisien di dalam penggunaan micin pada TM ini. Jadi teman-teman wajib simak dulu ya. Contoh, harga micin 250 gram aja sekarang di tempat Heri ini mencapai 13.000 ya, itu 250 gram. Dan sedangkan pupuk NPK Mutiara ini dengan jumlah 1 kilo itu harganya 21.000 sampai 22.500 per kilo. Ini micin 250 gram, sedangkan pupuk Mutiara NPK 16 ini 1 kilo, harganya pun sudah beda jauh ya teman-teman ya. Jadi segi harga sangat perbandingannya jauh. Jadi yang dibutuhkan tanaman sawit kita itu kalau kita memakai micin dosis sekilo aja udah berapa? 13.000 kali 4 sama dengan sudah 52.000 per kilo. Itu untuk per pokok. Coba teman-teman hitungkan aja. Jika 52.000 per pokok kali 140 pokok per hektar, itu sudah berapa? Kemarin Heri hitung sih sudah mencapai 7.280 per hektar itu ya, kalau kita menggunakan micin dosis 1 kilo. Dan sedangkan dibandingkan dengan pupuk NPK Mutiara 16 ini, itu selisihnya sangat jauh ya. Jadi untuk kandungan pupuk NPK ini pun sudah jelas, dan 3 macam kandungan ya teman-teman ya. Contohnya 16N ini apa? N ini nitrogen, terdiri dari 6,5% nitrat dan 9,5% amonium, yaitu nitrogen tadi ya. Dan 16-nya lagi P itu 16% fosfat atau P2O5 ya, P2O5, dan ditambah lagi dengan 16% kalium atau K2O nya. Jadi lebih lengkap ya kan, dan lebih efisien dibandingkan micin. Jadi menurut Heri itu ya emang bagus sih micin ini untuk tanaman kelapa sawit kita, tapi di dalam segi ekonominya itu menurut Heri enggak efisien ya, karena budgetnya pun terlalu tinggi. Coba kalau pupuk NPK 16 ini itu seharga 21.000 per kilo, kita kalikan aja 140 pokok, itu cuma 2.940. Ya, hitung dulu ya. Iya, 2.940.000 per hektar cuman kalau kita memakai pupuk NPK Mutiara dengan jumlah pokok 140 pokok kali 1 kilo per pokoknya, itu cuma 2.940.000 per hektar. Sedangkan kalau kita pakai micin itu 52.000 kali 140 pokok sudah mencapai 7.280.000 per hektar. Jadi selisihnya teman-teman bisa hitung lah, atau Heri hitungkan dulu ya. 7.280 dikurangi 2940. Nah, perbandingannya aja sudah 4.340 ini teman-teman ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi sangat tidak recommended ya. Tapi terserah teman-teman jika itu mau mencobanya. Kalau untuk mencoba itu 1-2 pokok ya oke lah, kan mau coba. Tapi sebenarnya kalau bagus itu Heri sarankan penggunaan micin ini pada waktu
pembibitan, jadi bibit masih kecil, jadi yang perlu kita butuhkan itu cuma sedikit, misalnya berapa gram untuk satu bibit. Nah, itu sangat recommended dan sangat bagus hasilnya ya. Terus juga untuk penggunaan pada TM ini, tanaman menghasilkan ya itu tadi ya, jadi bilang tidak recommended ya. Karena dari apa? Dari segi ekonominya, dari budget pengeluarannya itu lebih besar. Jika teman-teman punya lahan cuma 2 hektar, sedangkan panen cuma sebulan 2 kali, dan sedangkan kita perlukan pupuknya dalam 3 bulan itu sekali pemupukan, sangat minim ya hasilnya. Jadi nggak ada untung, ya ada untung cuma kecil pendapatannya dari hasil yang pengeluarannya tadi, belum pupuk lainnya. Jadi alangkah baiknya itu disarankan penggunaan micin ini lebih bagus dipakai pada TBM, tanaman belum menghasilkan, ataupun di waktu pembibitan. Jadi umur sawit itu belum ada setahun ya, jadi itu lebih bagus dan hasilnya pun memang bagus ya untuk micin ini, untuk tanaman sawit. Tapi kalau untuk tanaman menghasilkan itu kurang recommended ya, dari segi ekonomi itu kurang efektif di dalam pembiayaannya ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya disarankan menggunakan pupuk majemuk atau pupuk tunggal aja. Oke, kurasa itu aja ya untuk video kali ini. Jika nanti emang dari penjelasan saya untuk penggunaan micin ini teman-teman kurang paham atau kurang dipahami, teman-teman bisa baca ya di kolom deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa buka dari situ untuk kandungannya micin itu apa dan bagus apa enggaknya untuk TM, tanaman sawit menghasilkan. Jadi jika ada masukan atau pendapat, silahkan teman-teman berkomentar ya di kolom komentar, dan kita saling sharing ya. Cuma beda caranya dan tujuannya itu untuk memaksimalkan atau ya memaksimalkan ya teman-teman ya untuk hasil produksinya, karena petani kan yang dicari pasti hasilnya ya. Jadi percuma kalau kita rawat-rawat tapi hasilnya nggak ada. Oke, kurasa itu aja ya untuk video kali ini. Jadi yang baru gabung atau menemukan video Heri, silahkan tekan tombol subscribe-nya maupun loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani sawit.